Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer yang berpeluang untuk menjadi CPNS di tahun 2023. Saya menyapa Bapak Ibu seluruhnya, Bapak Ibu yang sedang menunggu kapan kira-kira jadwal untuk seleksi CPNS 2023, baik umum atau fresh graduate, demikian dengan Bapak Ibu honorer yang ingin menjadi CPNS di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini ada satu informasi Bapak Ibu tentang CPNS 2023 yang mana informasi untuk CPNS 2023 itu butuh lebih dari 1 juta formasi CPNS 2023, ada 4 prioritas ditetapkan dan satu formasi khusus milenial. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Bagaimana dengan 4 prioritas ini dan formasi khusus untuk milenial? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Tribungayo.com mencatat satu informasi untuk disiarkan kepada seluruh Bapak Ibu, yang mana di tahun 2023 tahun ini dibutuhkan lebih dari 1 juta formasi CPNS. 4 prioritas pemerintah pada rekrutmen tahun ini telah ditetapkan dan ada satu formasi khusus untuk para fresh graduate. Ikuti terus informasinya. Kurang lebih hanya 2 bulan lagi rekrutmen CPNS 2023 rencananya akan dimulai. Nah, kalau kita prediksi Bapak Ibu, ini sudah bulan Mei, berarti paling lama ini di bulan Juni atau paling lama Juli, seleksi CPNS atau pendaftaran seleksi CPNS 2023 itu dibuka. Bocoran jadwal CPNS 2023 tersebut disampaikan pada bulan April lalu oleh Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Deni, di mana Alex mengatakan bahwa pemerintah yaitu Kemenpan RB berencana untuk memulai rekrutmen CPNS 2023 dengan waktu yang lebih cepat dari rekrutmen pada tahun sebelumnya. Nah, tentunya ini Bapak Ibu sudah dikaji lebih awal bahwa rekrutmen CPNS di tahun 2023 ini dipercepat, mungkin ada sesuatu hal yang perlu dipikirkan. Di samping itu juga, Alex menyebutkan bahwa rekrutmen CPNS 2023 dan P3K akan dimulai pada kuartal 3 atau pada akhir Juni, paling lambat Juli 2023 tahun ini. Berarti dengan jadwal yang telah ditetapkan Juni atau Juli, Bapak Ibu siap-siap untuk melengkapi segala berkas atau dokumen yang dibutuhkan atau segala syarat yang dibutuhkan untuk seleksi CPNS 2023 tahun ini. Insya Allah Juni akhir, paling lambat Juli, kita bisa melakukan pembukaan rekrutmen ASN 2023. Informasi resmi dilihat saja di publikasi situs resmi Kemenpan RB dan BKN. Ini kata Alex kepada kompas.com pada hari Kamis 6 April 2023, beberapa minggu yang lalu. Jadi itu artinya jika tidak ada penundaan dari pemerintah, maka kurang lebih hanya 2 bulan lagi pelaksanaan rekrutmen CPNS 2023 pasti dimulai. Informasi mengenai rekrutmen CPNS 2023 sampai saat ini terpantau masih menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia. Apalagi para pencari kerja atau kaum milenial dan fresh graduate yang ingin berkarir sebagai aparatur sipil negara dengan mengikuti rekrutmen CPNS 2023 ini. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seperti yang disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas, bahwa rekrutmen CPNS 2023 kali ini terbuka untuk umum. Jadi bukan hanya untuk kalangan honorer, tetapi disampaikan bahwa terbuka untuk umum. Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya jalur sekolah kedinasan, ujar Anas dikutip dari laman Kemenpan RB. Pada April 2023 yang lalu, pihak Kemenpan RB menyebutkan bahwa sudah selesai merancang kalender untuk seleksi CASN, baik itu P3K dan CPNS 2023. Ia menyebutkan bahwa kalender seleksi CPNS 2023 telah selesai digodok dan seleksi akan dimulai lebih cepat dibanding dengan tahun lalu.
Insya Allah April kita bungkus jumlah formasi. Keluarnya lebih banyak di tahun ini karena tahun ini kan kita target menyelesaikan THK atau tenaga honor kategori 2 non ASN dan lain-lain. Ucapnya kepada kompas.com. Meski begitu, hingga berita ini ditayangkan, pemerintah yaitu Kementerian Pan-RB belum mengumumkan jadwal dibukanya CPNS 2023. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Selasa 14 Maret 2023, Menteri Pendayagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB meluncurkan surat pengadaan aparatur negara atau aparatur sipil negara. Dalam hal ini adalah PNS di tahun 2023. Informasi terkait link PDF surat edaran Menteri Pan RB tersebut, tribungayo.com dapatkan dari kompas.com pada Senin 20 Maret 2023. Dalam surat tersebut dituliskan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menpan RB. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN, APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023, serta kesediaan atau kemampuan anggaran. Jadi untuk instansi pusat diketahui dapat mengusulkan kebutuhan untuk formasi CPNS 2023 dan P3K. Calon pegawai negeri sipil 2023 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selain itu, untuk formasi CPNS 2023 diprioritaskan untuk pemenuhan jabatan fungsional seperti di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Di samping itu juga ada satu formasi CPNS 2023 yang dikhususkan bagi para fresh graduate yaitu bidang talenta digital. Pada tahun ini, ASN yang dibutuhkan sebanyak 1 juta lebih, termasuk pegawai honorer bisa ikut andil dalam seleksi nantinya. Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, Kementerian Pan-RB, Muhammad Afiros mengatakan, wacana pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih dalam proses validasi. Formasi validasi dulu berdasarkan usulan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang masih proses Mei ini, katanya kepada kompas.com pada Senin 22 Mei 2023, 3 hari yang lalu. Rencana kebutuhan ASN pusat dan daerah sejumlah 1.030.000 formasi yang terdiri dari CPNS dan P3K yang masih proses finalisasi, sambung Afiros. Untuk tahun 2023 ini, formasi juga sudah ditetapkan untuk formasi sekolah kedinasan dengan jumlah 4.672 formasi, sejalan proses validasi yang saat ini dilakukan terhadap usulan instansi pusat dan daerah jelasnya. Nah, perlu diketahui juga bahwa bidang talenta digital pada rekrutmen CPNS 2023 ini menjadi formasi yang difokuskan kepada fresh graduate yang memiliki skill di bidang tersebut. Apalagi di era digital yang semakin hari akan terus mengalami perkembangan. Tentunya, seorang talenta digital akan selalu dicari, baik itu pada rekrutmen CPNS 2023 maupun perusahaan besar lainnya. Pada rekrutmen CPNS 2023 ini, seorang talenta digital tentunya diharapkan dapat menjadi pundak dari segala permasalahan digital yang terjadi ke depan. Dan itulah yang diharapkan oleh pemerintah.
Selain itu, formasi CPNS 2023 bidang talenta digital juga menurut kabar yang beredar bahwa akan ada kuota khusus pada rekrutmen CPNS 2023 tahun ini. Terlihat ada lebih dari 1 juta formasi CPNS 2023 yang diusulkan oleh pemerintah untuk rekrutmen CPNS 2023 termasuk talenta digital. Jadi kesempatan ini tentunya tidak boleh Anda abaikan, terutama bagi para milenial yang bergelut di bidang talenta digital. Sebagai informasi, ekonomi digital mengalami perkembangan drastis, terlebih pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Google Temasek dan Bain and Company, Indonesia tercatat memiliki nilai ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara, yaitu 70 miliar dolar Amerika Serikat pada 2021. Itu catatan 2021. Nilai ini diperkirakan melonjak menjadi 146 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025, tahun ke depan. Dengan begitu, tentunya Indonesia memiliki tantangan besar untuk terus membibit para talenta digital, terutama talenta digital di ruang lingkup pemerintahan. Fenomena kesenjangan talenta digital oleh diamini oleh Chief Human Capital Officer Investri Aryo Putro. Ia mengatakan Indonesia memiliki 6 juta lulusan perguruan tinggi setiap tahun, akan tetapi 35% diantaranya atau 800.000 orang belum bisa mendapatkan pekerjaan karena kurang menguasai teknologi digital. Artinya, bahwa teknologi digital saat ini itu sangat diperlukan dalam hal melakukan pekerjaan atau profesi di mana saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa digital skill menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki agar bisa terserap oleh industri. Jadi terlebih kebutuhan terhadap SDM talenta digital cukup tinggi. Untuk menjadi talenta digital yang andal dan siap kerja, individu harus membekali dirinya dengan digital skill yang mumpuni. Itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan bocoran jadwal seleksi CPNS di tahun 2023 ini. Dan satu hal yang perlu kita kutip bahwa untuk fresh graduate ada kesempatan, untuk honorer kategori 2 juga ada kesempatan, dan honorer lain yang memenuhi syarat bisa ikut seleksi calon pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.